Pahlawan sejati, Dejan tumbas meski kepala bocor tetap lanjut bermain. Paul Munster memuji mentalitas pemain saat kalahkan Madura United. Menang derby Suramadu, Persebaya fokus hadapi Arema FC. Belum menyerah, tetap yakin mampu kejar Persib di puncak klasemen. Ini alasannya, pertandingan Arema FC versus Persebaya digelar di Bali. Dejan tumbas tampil ngosek saat hadapi Madura. Ada momen yang benar-benar menyentuh hati di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 20 April 2025 malam. Bukan hanya karena Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Madura United dalam laga pekan ke-29 Liga 1, tapi karena aksi heroik seorang pemain asing Green Force Dejan tumbas. Dia tampil luar biasa meski dalam kondisi cedera. Hal ini menjadi cerita paling menyentuh datang justru setelah laga. Ternyata, Dejan tumbas mengalami benturan keras di kepala dan sempat mendapatkan perawatan serius. Meski demikian, dia memilih tetap bermain hingga peluit panjang berbunyi. Sikapnya itu langsung membuat publik bonek tersentuh. Melalui akun resmi klub, Persebaya menyampaikan bahwa Dejan malam itu langsung menjalani observasi intensif di rumah sakit. Dejan tumbas menunjukkan mentalitas Surabaya sejati. Dia mengalami luka di kepala namun tetap melanjutkan pertandingan sampai akhir. Kita doakan agar Dejan segera pulih, tulis akun resmi Persebaya. Paul Munster puji mentalitas pemain Persebaya. Pelatih Persebaya Paul Munster bangga dengan perjuangan pemainnya meski bermain dengan 10 orang namun mampu mengalahkan Madura United 1-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 20 April 2025. Slavko Damjanovic diganjar kartu merah di akhir babak pertama karena mencekik Haudy Abdillah. Meski demikian, Persebaya bermain taktis di babak kedua. Dengan hanya mengandalkan serangan balik, Persebaya sukses mengamankan kemenangan berkat gol Flavio Silva. Kami tidak pernah menyerah. Kami fokus pada mentalitas menang, seperti yang saya katakan kemarin pada konferensi pers. Kami harus memenangkan pertandingan ini, ujar Munster usai pertandingan. Ia mengungkapkan mental pemain semakin naik ketika sukses mencetak gol kemenangan. Menurut pelatih asal Irlandia Utara tersebut, anak asuhnya berjuang keras selama pertandingan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari bonek dan bonita. Persebaya langsung persiapan hadapi Arema FC. Persebaya meraih kemenangan dengan susah payah pada pekan ini. Meski tampil 10 pemain saja, Persebaya tetap tampil kesetanan. Tim asuhan Paul Munster tersebut berhasil membukukan gol pembuka melalui tembakan Flavio Silva. Gol tersebut sudah cukup membawa 3 poin buat Persebaya. Kemenangan ini membuat Bajul Ijo tetap di posisi ketiga klasemen sementara. Usai memenangi derby Suramadu, Persebaya Surabaya langsung menatap duel seru lawan Arema FC dalam tajuk derby Jawa Timur. Laga tersebut bakal digelar pada 28 April 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Jadi, besok saya ajak semua pemain dan staf ke spa untuk relaksasi, dan setelah itu kita pelan-pelan persiapan lawan Arema, ujar Paul Munster. Yang pasti semuanya beserta ofisial bakal melakukan relaksasi, perawatan, pijat. Dan setelah itu kita evaluasi pemain yang bisa main di pertandingan selanjutnya lawan Arema. Lanjut Paul Munster. Belum menyerah masih yakin bisa kejar Persib. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, bicara tentang persaingan di Liga 1 2024-2025. Persebaya saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Mereka hanya berjarak 1 poin dari Dewa United di posisi kedua. Tentunya, dalam 6 laga ke depan posisi tersebut masih bisa berubah. Paul Munster menjelaskan, mereka masih belum menyerah untuk terus kompetitif di papan atas klasemen. Kondisi tim juga cukup baik pasca bermain imbang melawan Persija Jakarta. Pelatih Persebaya Paul Munster ini melanjutkan, posisi mereka sementara ini cukup baik. Mereka masih bisa kembali dalam persaingan ketat dalam persaingan 3 tim teratas.
Momentum ini yang harus mereka pertahankan dan tentunya harus berjuang mengumpulkan hasil maksimal. Munster optimis mereka kali ini bisa mendapatkan kemenangan di 6 pertandingan hingga akhir musim. Apalagi mereka datang dengan kondisi yang lebih baik karena beberapa pemain sudah kembali dan termotivasi setelah memenangkan pertandingan saat hadapi Madura United. Alasan laga Persebaya versus Arema digelar di Bali. Derby Jawa Timur antara Arema FC versus Persebaya Surabaya diputuskan digelar di Bali. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada 28 April 2025. Sebelumnya, manajemen Arema mengupayakan agar laga tersebut digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Apalagi, arena baru itu saja selesai direnovasi dan sudah diresmikan. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, laga tersebut terpaksa dipindah ke Bali. Sebab proses risk assessment oleh Mabes Polri dan tim verifikasi PT LIB belum rampung. Polres Malang menekankan pentingnya simulasi pengamanan dan penandatanganan MOU dengan Pemkab Malang sebelum stadion bisa digunakan. Mohon doa dukungan semua pihak agar Mei kami kembali ke Kanjuruhan Malang. Ucap Inal, Senin 21 April 2025.